itulah namanya. Jelas ya? Jadi Tuhan, Allah itu adalah namanya. Oh, anggur asam kamu kok cuma 2, tapi sih sebenarnya di persidangan tadi di 2 alat bukti udah sah sebenarnya. Tapi kan kamu pinter gitu, Baal, anggur asam, sedot gitu. Minta dong yang lain. Nah, baik, kasih lagi ya. Di sini di Mazmur 79 ayat 9 Daud. Di sini di mana Daud berkata, "Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu." Oke, jadi Allah ini adalah nama ya, jelas ya. Jadi Allah ini nama. Nanti ada ayat lagi, satu lagi, coba kita baca ya. Di Mazmur juga, Daud juga berkata demikian. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan menista namamu terus menerus. Jadi Allah itu nama. Di Mazmur lagi. Seandainya kami melupakan nama Allah. Lihat, jelas sih nama Allah, nama. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. Kepada ilah lain, di sini ada transinya ilah ya, kepada Tuhan-Tuhan lain. Nah, ini yang dikatakan mereka yang bikin bingung itu terjemahannya mereka sendiri. Allah di sini Allah huruf kecil. Padahal kalau di bahasa aslinya original teksnya di sini ilah. Tuhan-Tuhan lain. Nah, inilah yang mereka jadi bodoh begitu. Jadi di sini jelas ya, saudara-saudaraku, bahwa Allah ini adalah nama ya, bukan gelar. Demikian, langsung Pudak Angon, makasih. Siap. Terima kasih tuh teman-teman ya, sekali lagi kami punya data bahwa ketika kalian mengklaim bahwa Allah itu sebutan atau gelar, ternyata di kitab kalian yang tanpa kalian sadari bahwa itu adalah sebut nama Allah itu nama ya, walaupun tetap kami akan memperkatakan bahwa kalian itu ketika kitab kalian berusaha untuk diolah alih kotak-atik segala macam, tetap aja bahasa aslinya adalah theos. Ketika kalian lupa diri, lupa mengambil kitab kami, maka di sini pun tertera jelas. Karena kebohongan itu tidak akan yang sempurna ya, maka kelihatan jelas di kitab kalian bahwa itulah nama daripada nama Tuhan. Guru-guruku, saya masuk dari sisi yang lainnya guru-guruku supaya tadi kan sempat pembahasan al-ilah ya, bahwasanya ini juga kaidah-kaidahnya itu semuanya dari Islam. Mohon izin ya guru-guruku, kita bahas sedikit untuk kita berbagi saja untuk mutalaah buat saya juga ya. Kita akan bahas yang tadi, bahwasanya walaupun lafal al-ilah itu ya, kita kan tadi membahas dengan ilahun ya, dengan lafal ilahun. Utina dibesarkan. Ya. Ini kita dengan membahas lafal ilahun. Ilahun memang benar ini berasal dari bahasa Arab yang namanya adalah, ini berarti kalau diserap dalam bahasa bahasa Indonesia, ada yang mengartikan Tuhan. Yang Tuhan itu sendiri kalau dari bahasa Melayu adalah Tuhan, ada yang dari bahasa Sanskerta yang itu Tuhyang. Jadi kesimpulannya ilahun dari bahasa Arab yang namanya isim alam. Itu ya. Ini kalimat isim. Kenapa ini disebut kalimat isim atau kata benda? Karena bisa menerima yang berupa namanya tanwin, itu alamatnya. Nah, ilahun ini adalah berarti Tuhan, yaitu yang namanya kalimat isim yang berbentuk mufrad, berbentuk tunggal. Ilahun Tuhan. Nah, ketika orang Arab menyebutnya itu, bahwasanya mereka sebelum datangnya keislaman, mereka menyebut namanya Tuhan, al-ilahun. Tuhan masih secara umum yang disebut dengan isim nakiroh. Ini yang masih disebut dengan masih umum ya, belum tertuju pada satu nama. Maka di dalam apa kaidahnya? Yaitu kaidahnya di dalam Alfiyah Ibnu Malik pun ada. Silakan cek di dalam bab nakiroh dan ma'rifat. Ini sebagai pengetahuan bahwasanya semuanya ketika kita membahas kalimat Allah itu berasal dari Islam. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mauqi'ama qallukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami waladhi famalidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi biddomiri wa dhukisali minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyarun abada. Dalilnya dan selanjutnya.
Jadi berupa kalimat isim nakiro yang masih umum. Karena apa? Yang namanya Tuhan, ini saya tegaskan lagi, ini kita membahas dari sisi i'rab ya. Kita membahas dari sisi nahwu sorof. Tadi diterangkan asal usul dari guru kita Bang Al. Kita membahas dari sisi i'rab, dari sisi nahwu sorof, yang itu juga referensi parameternya, barometernya dari keislaman juga. Nah, isim nakiroh ini, kalimat isim alam ini, ilahun ini, karena masih umum, yang namanya Tuhan, yang ini berarti adalah sesembahan. Ketika kita mengagungkan sesuatu, maka dia akan menyembah itu. Maka ilahun, kenapa di dalam Al-Quran ada ayat wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu hanya satu, wa huwa la ilaha illahu warrahmanur rahim, tidak ada Tuhan selain dia, sang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu belum ada nama. Nah, di dalam Al-Quran kemudian memperkenalkan tersebut, bahwasanya ini annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Nah, ini masih umum. Ketika orang mengagungkan matahari, dia bisa menuhankan matahari. Ketika dia mengagungkan gunung, dia bisa menuhankan gunung. Begitu juga ketika mereka mengagungkan orang yang lahir dari selangkangan, mereka juga bisa menuhankan. Jadi ini masih umum. Kemudian dimasukin khusus, supaya khusus dari kata ilahun ini dimasukilah yang namanya al-ma'rifat. Ini al-ma'rifat, ma'rifat itu mengkhususkan, ya, supaya menjadi khusus yang disebut dengan ismul a'zam. Ini masih nakiro, kemudian supaya khusus ma'rifat dalam tarkibannya dimasukilah yang namanya al-ma'rifat. Nah, kaidahnya pun ada di dalam Islam yang namanya al-ma'rifat tersebut, yang tadi masuk dalam di dalam isim nakiro, bab isim nakiro. Kenapa disebut isim alam juga? Ada dalilnya di dalam isim alam juga, kaidahnya dari keislaman. Ismun yu'ayinul musamma mutlaqu alamuhu kaja'farin kakhirniko wa qoronin wa adanin wa lahiki wa syadqamin wa haylatin wa wasyiki dan sebagainya dan selanjutnya. Nah, ketika dimasuki al-ma'rifat, maka jadilah al-ilah. Tanwinnya hilang menjadi al-ilahu. Karena apa? Tanwinnya hilang karena adanya al. Kalau ada al berarti tanwinnya hilang, al-ilahu menjadi al-ilah. Nah, di sini maka menjadi sudah ma'rifat. Cuman kenapa menjadi Allah? Kenapa kalimat al-ilah menjadi Allah setelah khusus Tuhan, bahwasanya Tuhan yang disembah seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimasuki al-ma'rifat menjadi ma'rifat, kemudian dibacalah menjadi al-ilah. Nah, setelah menjadi al-ilah ini ada kaidah di dalam ilmu nahwu sorof, di dalam bab ini hamzah wasol juga di situ disebutkan lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza btudi bihi kastasbitu wa huwa li fi'lin madin hawa ala aktsaru min arba'atin nahwun jala. Karena yang namanya ini hamzah wasol, ini namanya hamzah wasol. Ketika ada hamzah wasol di tengah, tadi disebutkan kaidahnya lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza btudi bihi kastasbitu. Kalau apabila ada hamzah wasol di tengah, maka dibuang hamzah wasolnya. Kalau di awal ditetapkan, maka dibuanglah hamzah wasolnya menjadi Allahu, menjadi Allahu. Nah, di dalam hukum tajwid ini pun kaidahnya dari Islam, apabila ada huruf yang sama dengan jenisnya, makhrajnya, maka diidghamkan menjadi Allah. Bisa dipahami? Maka menjadi Allah. Kenapa dibacanya Allah? Karena ada yang di dalam ilmu tajwid namanya kaidah hukum tafkhim dan tarkik. Nah, apabila ada lafal Allah ini jatuh sebelumnya itu dengan harokat fathah atau dhammah, itu dihukumi dengan hukum tafkhim, maka dibacanya tebal Allah. Inilah yang disebut dengan ismu dzatil wujud. Ini yang disebut dengan ismu dzatil wujud. Ismu dzatil wujud, ismul a'zam, nama yang merujuk kepada zat yang wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya ismu dzatil wujud. Itulah, jadi semuanya ketika kita membahas lafal Allah, semua kaidahnya ada di Islam. Mereka hanya mengais-ngais
Dan Islam punya disiplin keilmuan ke arah situ. Inilah kenapa dari lafal al-ilah menjadi Allah, dari sisi tarkibannya pun sama, semuanya sesuai merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita cecel satu persatu lafal Allah, ketika kita cecel lafal Allah itu tetap merujuknya kepada Sang Maha Pencipta. Ketika kita menggunakan lafal Allah Subhanahu wa taala yang utuh, yaitu yang disebut dengan Ismul A'zam pun merujuknya kepada Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tadhakkarun. Tetap Allah. Ketika kita buang alifnya pun tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian ketika kita buang lamnya menjadi lahu pun tetap merujuknya kepada Allah juga. Lahu ma fis samawati wal ard. Ketika kita buang lamnya kemudian menjadi hu, ini yang menjadi namanya domir, maka kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana 'arsyu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah, jadi ketika mereka menyebut lafal Allah bukan milik Islam, jelas salah besar. Karena apa? Lafal Allah ini bukan berarti bahwasanya itu tidak boleh digunakan oleh yang lain. Yang dimaksud bahwasanya seluruh alam raya ini dari semenjak terciptanya Tuhannya cuma satu, namanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaidah-kaidah di dalam Islam itu komplit, semuanya punya parameter dan juga barometer. Mohon maaf guru-guruku, silakan untuk yang lainnya. Bertanya sedikit saudaraku, supaya kenapa pada bismillah seharusnya bismi Allah kan, kenapa dihilangkan satu huruf? Kaidah apa yang dipakai? Silakan. Mestinya kan bismi Allah, tapi langsung bismillah. Ya. Buka mute-nya Ustaz, dibuka mute-nya. Ke-mute Ustaz. Ke-mute. Oh ya, mohon maaf. Tadi ngoceh. Oke, kita bahas dengan Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca dengan menyebut nama Allah. Ini yang namanya huruf jer. Ba ini namanya huruf jer. Ismi ini adalah kalimat isim. Allah juga kalimat isim. Ini yang disebut dengan susunan idhofah antara mudhof dan mudhof ilaih. Atau kata bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk. Jadi susunan idhofah. Jadi lafal bismillah itu awalnya biismillah. Nah di sini kan ada hamzah wasol. Ini yang disebut hamzah wasol. Maka tadi kan kaidahnya kita sudah jelas yang namanya hamzah wasol tersebut, bahwasanya di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik disebutkan lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza betudi bihi kastasbitu. Apabila ada di tengah maka dibuang, apabila ada di awal maka ditetapkan, maka dibuanglah. Hamzah wasolnya ini menjadi bismi. Ini disebut dengan susunan jer majrur. Mana huruf jernya yaitu berupa B, mana yang majrurnya adalah ismullah. Ismullah ini adalah susunan kalimat idhofah. Oke, terima kasih banyak. Kadang kan Kristen bertanya, mana lafaz Allah yang utuh dalam Al-Qur'an? Kita kan tidak akan pernah mendapatkan karena akan bertemu dengan huruf-huruf sebelumnya, sehingga kita tidak pernah menemukan lafaz Allah utuh ada alif di dalam Al-Quran. Contoh surat Taha, la ilaha illa ana fabuni waqimis salata li zikri, kan la ilaha illa ana, illa tidak mungkin la ilaha illa Allah, tidak seperti itu, akan dihilangkan. Nah, kebanyakan orang yang bertanya itu, kenapa tidak ada lafaz Allah utuh dalam Quran? Karena adanya kaidah bahasa Arab tadi yang menghilangkan apabila ketemu dengan sesuatu, begitu ya? Ya, kesimpulannya semua kaidah-kaidah tentang keterangan ini adanya di
Lam. Islam. Gitu loh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, inni anallah la ilaha illa ana. Bahkan di dalam segala penciptaannya, ayat-ayat tentang penciptaannya selalu disebutkan dengan komplit. Seperti halnya di dalam surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar yaqlubuhu hafiza wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharat bi amri. Ala lahul khalqu tadi, ala lahu, ketika kita buang alnya pun kemudian tinggal lahu, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu di dalam Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam surat Yunus pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus ayat 3, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul Semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Sajdah juga ada Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu jadi mereka itu kesimpulannya hanya untuk mengais-ngais. Di dalam Islam ada kaidah, ada dalil, ada rujukan, ada referensi, dan ada disiplin keilmuannya. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah alergi, gitu ya. Ternyata kayak tadi, kalau saya nggak biasa Google ya, saya nggak biasa Google tadi juga saya nggak kurang mengecek tentang situs NU online, maka kebetulan alhamdulillah tadi ada guru kita Bang Al gitu ya. Saya nggak mengecek ibaratnya karena saya jarang Google gitu ya. Saya jarang Google, jadi nggak tahu kalau ternyata tipuannya sampai seperti itu. Maka kita fokus, nggak apa-apa kita membahas kalimat Allah, nggak apa-apa. Karena tetap ini adalah bahwasanya lafal Allah itu seperti ini. Jadi dari sisi kaidah akidah pun tetap merujuknya kepada Tuhan yang satu Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika secara tartiban pun, secara nahwu shorof pun tetap bahwasanya kaidah-kaidahnya ada di Islam. Itu kesimpulannya, yang namanya manusia sejak penciptaan Adam sampai yaumil kiamah tetap Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dalam ilmu nahwu shorof ini namanya Ismul A'zam atau Ismul Dzatil Wujud, nama yang sangat agung, nama yang merujuk kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bimuradih. Silakan lanjut guru-guru yang lain. Iya, seandainya Dindaku ada itu satu komal namanya penjaga akidah, itu selalu mengatakan tunjukkan kalimat utuh. Nah ini kan karena ketidaktahuannya tentang kaidah bahasa Arab, bahwa hilang alifnya masih Allah, hilang lam pertama, lam kedua masih tetap Allah, la ilaha illahu, ya kan, masih tetap hu menuju kepada Allah itu sendiri karena ketidaktahuannya itu. Sehingga dia demikian. Seperti itu, saudaraku. Nah, rata-rata saudara-saudara kita juga berani naik tanpa ilmu gitu. Akhirnya jadi ya bulan-bulanan di atas gitu. Ya kita sapa dulu, ada tamu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bang Oti selamat siang atau apa ini? Bang Oti? Selamat siang Ot. Ya udah, lanjut. Bang Miftah. Ustaz Miftah. Iya, Bang Seniman. Tadi kata bismillah itu mudhof dan mudhofun ilaihinya berarti kembali ke ba-nya itu Bang. Karena apa sebenarnya makna di dalam ba itu? Bisa enggak Bang itu? Gimana? Itu kan ada bismillah Bang kan? Iya. Artinya
ismi tadi sama Allah itu adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Iya Bang kan? Abang dari Muslim kan ya? Mohon maaf. Iya Bang, dari Muslim saya Bang. Oke, ya, ya, gimana? Kata ismi sama Allahnya itu kan mudhofun ilaih. Iya. Dia Artinya berarti kan, mudhof itu disandarkan. Kalau bahasa Iya. Indonesia itu namanya bahasa kalimat majemuk. Tahu kan ya Iya. namanya kalimat majemuk ya? iya. Artinya Iya. Bang kan dia disandarkan ke ba itu. Sebenarnya ada nggak pembahasan dalam huruf ba itu Bang, yang lebih dalam gitu? Ba itu namanya huruf jer. Ya kalau secara hakikat ada nggak nih. pembahasan itu Bang? Ini ya. Bismillah. Ya kan? Iya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ba ini namanya huruf jer. Artinya huruf yang bisa mengejerkan kalimat isim. Iya. Dan ba ini hanya bisa masuk huruf jer. Karena apa? Salah satu dari tanda kalimat isim adalah bisa dimasuki huruf jer. Karena yang namanya kalimat fiil tidak bisa dimasuki huruf jer. Iya. Itu huruf jer itu bukan hanya ba. Ada lam, ada ila, ada min, ada an. Itu huruf jer. Kesimpulannya apa? Kenapa kita bisa menentukan ini kalimat isim dalam ilmu nahwu sorof itu? Karena kalimat ini bisa dimasuki huruf jer. Salah satu tanda daripada kalimat isim adalah bisa dimasuki huruf jer. Dan ba ini adalah salah satu huruf jer. Bismi. Mana jer majrur? Kenapa disebut jer majrur? Yaitu karena adanya huruf jer, yaitu jer. Mana majrurnya? Majrur itu dari isim maf'ul, namanya dijerkan atau menjadi objek. Jadi ini menjadi subjeknya yang mengejerkan. Ismi ini adalah majrur atau yang dijerkan. Mana alamat jernya? Mana alamatnya? Yaitu dengan kasroh. Karena salah satu daripada alamatnya alamat jer adalah kasroh. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa? Ini ismi, ini adalah kalimat isim. Allah juga kalimat isim. Itu artinya kata benda. Tersusunlah dua kalimat tersebut, maka disebut idhofah ini, yaitu kalimat majemuk. Mudhof ilaih gitu. Yang disandarkan, Allah yang disandarkan ini menjadi mudhof ilaih yang disandarkan kepada kalimat bismi. Karena yang menjadi mudhofnya ini dijerkan, maka yang menjadi mudhof ilaih pun wajib dijerkan. Alamat jernya apa? Yaitu dengan kasroh. Maka dibaca bismillahi bukan bismillahu atau bismillaha. Iya, Ada Bang. pertanyaan lain? Kalau tadi kan hamzah wasol yang berasal daripada berasal dari bis, asalnya kan seperti ini kan, bi ismi, asalnya seperti ini, ismun, nama, artinya nama. Maka kan kita sering mengartikan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, dengan ba ismi, nama Allah dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau orang ngaji di pesantren melugo, memaknainya berbeda tapi substansinya sama. Bismillahi utawi bismillahi kelawan ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Kalau orang ngaji di pesantren seperti itu Kang Seniman. Iya. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Nah, bismi ini tadi bahwasanya berawal dari lafal bi ismi. Ini yang disebut dengan hamzah wasol. Itu maka kan kaidahnya tadi sudah disebutkan tentang hamzah wasol. Silakan bukan hanya ini ya di alfiyah, baik di awamil, durumiyah, imriti, nazom maksud, mutamimah, alfiyah, semua ada kaidahnya tentang hamzah wasol. Saya sebutkan salah satunya di alfiyah Ibnu Malik bab hamzah wasol. Di situ sebutkan faslun fi ziyadati hamzil wasli. Di situ ada kalimat lil wasli hamzun sabiqun la yasbutu illa idza budi bihi kastasbitu wa huwa fil fi'lin madin ihtawa ala aktsaru min arba'atin nahwun jala wal amri wal masdari minhu wa kadza amru sulasi ka khasyawam diwan qudha sampai selanjutnya. Wa pismin istibnib numin sumi' wa naini wa mri'in wa ta'nisin tabi' wa imnumu hamzu al kaza wa yubdalu maddan fil istifhami au yusahhalu. Itu
kaedah-kaedahnya. Jadi di Islam itu komplit. Kaedahnya ada keilmuannya semua, bukan ngarang, bukan asumsi. Karena adanya hamzah di tengah, yang tadi kaedahnya kalau ada di tengah hamzah wasol itu dibuang, maka dibacalah bismi. Bang Ustadz Miftah, Ya, maksudku tadi ya kalau secara ilmu alat ya kami paham bang. Maksudku ya. kan kata ismi dengan Allah itu kan disandarkan ke huruf jarnya, hebatnya itu. Maksudku bang, ada nggak pemahaman terdalam di situ tentang keilmuan di dalam huruf ba itu? Oh maaf ya, di sini bukan ranahnya tasawuf. Oh, Di sini diskusi agama, di sini diskusi lintas agama. Masih mendingan mohon izin ya Bang Seniman, masih mendingan kita konsentrasi aja, kita betulin syarat toharo, kita sholat yang bagus. oke bang, maaf bang, izin bang, maaf ya bang ya. Iya, Bang ya. Oke, lanjut bangku. iya, ya katakanlah seperti itu bahwasanya dalam Serak Zaram 6660 ayat, dalam 114 surat terkumpul dalam surat Al-Fatihah, makanya disebut Ummul Kitab. Kemudian Al-Fatihah terkumpul dalam lafal Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Bismillahirrahmanirrahim terkumpul dalam ba. Itu kalau nggak punya ilmunya nggak usah neko-neko. Sekalipun ada kaidah keilmuannya, tapi lah kita nggak usah terlalu jauh-jauh. Kita betulin aja dulu sholat kita, wudhu kita, apa yang bisa membuat kita lebih baik dalam menjalankan rukun-rukun agama Islam, baik itu syahadat, itu sholat, zakat, puasa maupun haji. Izin Pak Ustadz, izin. Silakan monggo. Bang Rainbow, Islam apa Kristen bang? Alhamdulillah. Oh ya silahkan kalau mau nanya. Iya, alhamdulillah Mbak, dari orang tua Islam. Lagi di ruko. Oh Pak Joko Susilo, selamat siang. Pak Joko, Pak Kuli Panggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Habis itu saya turunkan ya buat Kristen. Iya, saya turun langsung nggak apa-apa kok mas. Saya izin dulu, ada tamu Bunda Ros. Bentar dulu ya. Host, saya pun diturunkan host, nggak apa-apa host. Iya Seniman turun rasa. aja turun. Iya. Bang Reno silakan mau nanya apa? Makasih ya host. Iya. Iya Mbak Os, ini kemarin kan ada yang nanya sama saya nih, jadi belum tahu jawabannya gitu. Kebetulan dengar Kang Miftah ya, Muhammad Miftah lagi dakwakan. Itu katanya Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari di usia berapa Os ya? Sholat 5 waktu. Iya. Silakan yang mau jawab. Pak Rahman, mau jawab Pak Rahman. Usianya? Iya menerima sholat 5 waktu. Iya, di usia berapa gitu Pak? Kalau meminta itu lengkap sebenarnya, salat 5 waktu itu sesungguhnya tercera berai di dalam Al-Quran. Salat 5 waktu itu tidak berurutan di dalam Al-Quran. Jadi tidak satu seperti di Bible itu 1, 2, 3, 4, 5 berurutan, itu kita tidak seperti itu. Silakan Bung Miftah yang jawab. Isra Mi'raj itu usia berapa Nabi ya? Pak Ustadznya lah ada tamu Pak Rahman. Ya. Jadi kalau kita bahas tentang sholat 5 waktu itu terpencar di dalam Al-Quran. 5 waktu sholat itu terpencar dalam Al-Quran. Saya punya
sebenarnya karena laptopku juga terpakai untuk melihat juga, sehingga saya sudah susun dulu itu salat duhur di surah mana, salat asar di surah mana. Coba tulis saja di Google salat asar ayatnya, salat duhur ayatnya, salat ini, kemudian turunnya ayat itu kan ada juga turunnya ayat, misalnya pada Rasulullah menerima Al-Quran itu pada usia 40 tahun. Nah, kemudian ayat ini turun pada periode apa? Kita sudah bisa hitung, karena Al-Quran itu turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sehingga tidak bisa kita samakan bahwa sholat itu turun sekali. Tidak seperti itu. Nanti Jibril mempraktekkan tata laksana sholat itu, di mana Jibril pada saat dia datang untuk mengajar Rasulullah, dia salat, misalnya salat duhur di awal waktu, kemudian dia salat duhur di akhir waktu, untuk menentukan umat Islam atau baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa salat duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari sampai salat asar itu menjelang di sore hari, di sore hari salat asar. Kemudian dia salat asar lagi, Jibril lagi mengajar Rasulullah awal salat asar sampai salat maghrib. Kemudian demikian seterusnya sampai salat subuh. Nah, bagaimana jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya juga itu diajarkan juga oleh oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu saudaraku, dalam menjawab semua lengkap dalam Quran tentang 5 waktu sholat, ada semua dalam Quran. Tentang tata laksana itu ada di hadis. Seperti itu saudaraku. Iya Kang, makasih banyak Kang Rahman. Kan yang saya ingin tahu di usia berapa gitu Kang, hanya itu doang. Kalau usia karena ini tidak satu kali turun, harus dikaji, misalnya di surat An-Nur ini turunnya pada tahun berapa, usia Nabi berapa, seperti itu. Tidak satu kali turun itu lima kali salat itu, tidak satu ayat saudaraku, terpencar-pencar di ayat beberapa surah, sehingga pasti tidak satu umur Rasulullah. Misalnya kita sebut 45 salah, pasti ada turun berbeda-beda waktunya, karena turunnya kan 22 tahun. Jadi tidak turun sekaligus itu 5 waktu, begitu saudaraku. Seperti itu. Jadi harus dikaji, gampang itu. Bahkan begitu kita tulis urutan turunnya ayat, mulai dari Al-Alaq dan seterusnya sampai ayat terakhir itu ada. Kemudian tahun berapa turunnya ayat, ada semua. Nah sekarang Al-Alaq itu usia Nabi 40, ya kan? Nah selanjutnya kan kita bisa tahu bahwa ayat ini turun pada saat Nabi berumur sekian. Cuma memang harus di beberapa usia Nabi, karena berbedanya cara penurunannya sholat itu tidak sekaligus, tapi bertahap begitu. Nah seperti itu saudaraku. Sesama muslim saya kira, saya tidak hafal mati, tetapi banyak yang bisa dari 5 ayat yang bisa dijadikan rujukan tentang sholat 5 waktu ini. Kita bisa misalnya sholat duhur di surat mana, salat asar di surat mana, maghrib di surat mana, dan di situ baru kita lihat urutan turunnya ayat. Nah dari situlah baru kita tahu bahwa turunnya ayat. Kan ada penjelasan juga turunnya ayat pada usia berapa Nabi, semua ada lengkap bisa dicari. Iya.
Ya, Assalamualaikum Ustadz Hanafi. Barangkali bisa menambahkan jawabannya. Ini kan bertanya ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ini Dokter kan- Rahman? Sehat semuanya, teman-teman. Alhamdulillah. Komandanku pada ini saya Tuh, kenapa jadi akunnya lain? Una bene, report. Besok baru sembuh. Iya, saya tidak tahu umur Rasulullah menerima sholat, tidak kan, Ustaz? Hah? Kenapa? Umur berapa Rasulullah menerima sholat? Nah, ini juga saya tidak tahu. 53. Saat Isra Mi'raj Rasulullah posisi umurnya 53 tahun. 53 ya? Kenapa kok ditanya masalah umur? Nah, ini pertanyaannya teman, bukan saya. Iya kan, kemarin kan ada teman juga nanya gitu kan. Jadi aku belum tahu mau jawab gimana kan. Cari di Al-Quran nggak ada penjelasannya gitu kan. Mau jawab gimana, nanti takut salah gitu kan. 53 tahun, karena pada saat Isra Mi'raj itu kejadiannya umurnya 53 tahun. Oh iya kan, 53. Kita sapa satu lagi ya, Kalau Ustadz ya. sejarah Maaf. itu kan Bang P itu tahu semuanya loh. Dia biasa Oke. belajar sirah nabawi itu Kita detail. sapa dulu, ada tamu ini ya. Maaf. Selamat sore Bang Jo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kopi. Bang OTH masih monitor? Bang OTH? Bang OTH? Enggak ya. Yaudah, saya turunin aja ya. Dari tadi enggak ini. Pak Ustaz Hanafi, Ya, siap, amanku. Guruku, siap. berarti ketika setelah Isra Mi'raj itu Nabi langsung hijrah. Ya, yang dapatnya posisi kan runutnya sejarahnya kayak gitu. Makanya yang ditanya umur kan, umur bukan posisi perintah sholatnya kan. Kalau perintah Iya. sholatnya 50 Iya. waktu. Iya. Iya. Jadi posisinya berarti ketika setelah Isra Mi'raj Nabi langsung dapat perintah hijrah gitu ya. Di saat yang sama gitu ya. Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku Kang Ustadz Hanafi. Masya Allah, sehat guruku. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Miftah. Masya Allah. Mana Ustaz Miftah, sehat? Alhamdulillah, bersyukur. Jarang satu komal sekarang sama Ustadz. Ya, ini lagi kangen banget, rindu. Dalam bahasa pondoknya, laula buru datul bahri lal tahap tuh. Kalau bukan karena dinginnya samudra, bisa akan terbakar hati rinduku kepada kalian. Masya Allah. Amin. Lanjut guruku, lanjut. Amin. Dan jangan coba-coba main hafalan nanti kalau sama kiai-kiai saya ini. Aduh, saya aja nggak ada apa-apanya gitu. Sama Kang, saya juga baca-baca kadang nggak ingat lagi. Mau gimana? Itulah tugasnya mutola'ah, mudzakarah kan gitu. Hebatnya silaturahmi, mutola'ah, mudzakarah jadi ingat lagi kan. Iya. Ini jadi ingat lagi. Oh iya. Saya ingat emannya Kang Ustadz Hanafi. Kita ngobrol seperti ini bukan mengajari, tapi belajar juga, kita belajar diri sendiri. Itu kan salah satunya mutola'ah itu, mengingatkan gitu diri sendiri. Alhamdulillah. Padahal saya belajarnya sama Ustadz Miftah, cuma Ustadz Miftah aja yang ngomongnya kayak gitu. Ngadi-ngadi. Framing udah framingnya itu wow. Sehat, Ustadz Miftah. Udah nggak sakit-sakitan kan? Kalau sakit-sakitan, kalau kata kiai saya suruh nambah lagi Ustadz Miftah. Oh gitu. Lanjut terus. Masalahnya PT Muhalilnya masih ini nggak? PT Muhalilnya masih ada nggak ini? Mana nih Ros? Rosnya hostnya malah diem, malah udah bab-bab begitu. Saya baru turun dari komal saya. Iyalah. Hah? Ngapain bahas-bahas gituan? Iyalah. Pak Ustadz, aku kan lagi batuk nih. Nah, kalau lagi sholat batuk tuh suka keluar pipisnya dikit, itu gimana? Batal kali sholatnya ya Pak Ustadz. Ya batal lah. Makanya kalau batuk jangan keluar pipis. Kalau bisa batuk tuh keluar pipis. Insya Allah banyak yang nemuin. Enggak, Pak Ustadz, itu kejadian Nggak bisa ditahan kalau lagi batuk Iya, tuh. itu- Kadang lehernya gatel banget.
Subhanallah, berarti hampir sama Mbak ya semua perempuan ya. Istriku juga sering tuh Mbak. Aku Iya kalau Mbak kan, bilang aku benar nggak gitu. bilang. Ya, kalau batal ya batal kan. Cintanya Ustaz. Berarti Ini ulangi cintanya. lagi gitu ya sholatnya ya Pak Ustadz. Apa? Bang Kuli Panggul ada omong apa? Bang Kuli Panggul. Enggak, ini tadi masalah yang sholat tadi loh Ustaz. Kan saya kan pernah dengar itu yang waktu perintah sholat itu masa ke-10 Nabi kan. Nah itu maksudnya masa ke-10 itu setelah 10 tahun menjadi Nabi atau wahyu yang ke-10 gitu maksudnya. Saya kalau umpama sirah itu bukan agak-agak ini ya, agak pokoknya saya intinya nggak ngerti dengan kiasan bahasa Nabi yang ke-10 lah apa, belum paham dengan Ya, itu. maksudnya bukan Nabi yang ke-10, pewahyuan yang ke-10 atau setelah 10 tahun menjadi Nabi gitu loh maksud saya. Kenapa Nah, setelah 10 itu- tahun jadi Nabi? Heeh. Nabi diangkat jadi Nabi pada Umur 40 kan? 40 tahun. 40 kan? Nah itu maksudnya itu setelah 10 tahun menjadi setelah kenabian atau 10 tahun 10 pewahyuan gitu maksudnya. 10 pewahyuan itu maksudnya apa ya Bang Gur? 10 pewahyuan apa Pewahyuan maksudnya ayat ya mendapat wahyu kan bertahap-tahap itu Al-Quran turunnya. Nah itu maksudnya itu turunnya itu dari surat yang ke-10 atau apa gitu loh maksudnya. Oh, Allah Ta'ala alam, saya nggak paham itu, saya nggak tahu. Saya kalau nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Iya, iya. Nggak Terima tahu, kasih saya- Ustaz. Ya. Saya Jadi nggak terima tahu. kasih. Saya bilang nggak Yang tahu. menjadi pertanyaan kan yang menjadi ya cuma pertanyaan pribadi saya sih. 10 yang perintah sholat dari Nabi itu kan setelah masa ke-10 kenabian gitu loh maksudnya itu kan di situ kan. Ya yang saya tanyakan itu 10 tahun atau 10 dari menerima wahyu gitu loh maksudnya. Apa 10 surat ke-10 itu maksud saya itu. Mungkin apa bisa jadi 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru turun apa nih larinya ke masalah baru turun apa salat itu sempurna gitu kali Isra Mi'raj Iya. atau gimana? Kan Iya, 53 mungkin. tahun umurnya tuh. Oh iya, ya siap. Ya cuma itu aja kok Ustaz. Yang takutnya kan kita salah untuk salah untuk menjabarkan kalau udah ada orang yang bertanya gitu loh Ustaz. Ya. Nah, Jadi kalau takut saya salah. nggak terlalu detail sih, saya suka sejarah, cinta saya sama sejarah Sirah Nabawi sampai detail, tapi kalau untuk hal-hal yang sampai rinci banget saya nggak tahu, nggak terlalu paham. Gitu. Tapi kalau sama Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, mungkin apakah yang dimaksud kalimatnya penyempurnaan sholat itu sebetulnya kan sholat itu kan dilakukan sebelum posisi zaman dulu juga banyak nabi-nabi juga kan bersolat kan gitu, betul nggak sih? Iya. Betul. Cuman nanti cara-cara dan tata caranya itu kan masing-masing kenabian beda-beda sholatnya, gitu. Iya. Syariatnya. Ya, gitu. terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, Ya. Mendingan Bang Kuli Panggul bingungnya di situ. Saya bingungnya di Bang Rahman tadi kan katanya Jibril langsung yang ngajarin sholat Rasulullah. Satu sisi pernah dengar Jibril itu mempunyai sayap ribuan. Kalau satu sayap dibentang, bumi langit ketutup. Terus gimana turunnya? Karena mikir gitu kan. Kalau malaikat kan bisa menjelma jadi manusia toh. Kalau malaikat itu. Izin. Saya pernah dengar awal waktu itu Jibril mengajari salat duhur awal waktu, salat duhur akhir waktu Jibril mengajari seperti itu. Itu yang pernah saya dengar dari Ustaz. Silakan luruskan kalau salah. Tentang awal waktu dan akhir waktu. Itu yang pernah saya dengar. itu penjelasan tentang bagaimana cara-cara nanti ayatnya di mana tentang salat zuhur, asar, maghrib. Kembali itu semuanya hanya Allah dan Rasulullah yang tahu karena dia adalah Nabi yang memang mengerti, dan kita ini para ulama kan sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi saya selalu semalam diskusi dengan Jack ya tentang mengenai masalah kemurnian original daripada Al-Quran. Maka saya selalu terangkan bahwa tafsir
kemungkinan salahnya itu ada. Tapi kalau Al-Quran untuk salah itu nggak mungkin. Quran itu nggak akan mungkin salah. Tapi tentang masalah sudut pandang penafsiran dari para ulama berbeda-beda, iya. Gitu. Tapi kalau Al-Qur'annya nggak akan mungkin ada perbedaan sama. Itu yang harusnya kita luruskan dulu. Nah, apalagi tentang mengenai masalah sudut pandang tentang tata cara sholat. Ada yang bilang di cocokologinya kan ada yang bilang sholat isya dulu, habis itu subuh gitu. Mencocokkan Islamnya itu loh, Islam, isya, subuh, zuhur, kan gitu tuh, asar, maghrib, itu kan lucu lagi. Lucu lagi. Enggak begitu sih. Tapi ya boleh-boleh Itu saja. katanya cuma cocok hobi itu Ustaz katanya. Kalau orang Terbo disebutnya bisaan gitu Bang Ustaz. Orang bisaan. Saya nggak berani nyalain juga, nggak berani mengiyakan juga kan. Kalau saya nggak berani mengiyakan, nggak berani nyalain, ya udahlah. Bismillah aja sebagai pengamparan. Cari kesamaannya aja ya Pak Ustadz. Iya, jadi biar nggak ruwet. Ya. Ya setidaknya saya kan alhamdulillah ada pandangan. Berarti di usia 53 gitu aja kan. Wafatnya 63 kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Rasulullah ya 63 ya. Nah, iya, alhamdulillah. Biasanya kalau hafal Aqidatul Awam tuh sejarah, bahkan istrinya Nabi, anak-anaknya Nabi itu hafal semua biasanya. Kakek Nazom Aqidatul Awam itu. Iya. Ya hafalnya itu biasa. Pentingnya kalau kita kan hafalan, makanya kalau diskusi semalam itu luar biasa tuh di oleh Bang Blender itu. Dia pakainya Google, kita pakainya kitab. Terus dia sandingkan kitab kita yang kita dulu beli tafsirnya 2 juta sama dia modelnya Google. Dan ada perbedaan, berarti jangan percaya sama Google gitu. Kita percaya sama tulisannya ulama gitu ya. Iya. Setidaknya kalau kita udah paham kan sama anak-anak kan kita bisa jelasin juga kan. Ngasih pandangan sama anak-anak gitu kan. Sama istri gitu yang utama. Yang paling penting lagi gini, kalau kita sebagai seorang pemimpin ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang suami, mengajarkan tentang haid untuk anak dan istri yang kalau perempuan. Nah, itu yang sangat bahaya. Contoh nih, kita nih dapat nih haid nih pada saat jam 2. Tadi habis sholat zuhur kan? Iya. Berarti kan habis sholat zuhur kan tadi, tapi dapat haidnya tuh jam 2 tuh. Ya. Iya. Nah, pada saat dia itu dapat haid jam 2, berarti nanti saat sucinya zuhur yang tadi itu dikodok. Oh iya. Gitu. Nah itu yang makanya banyak wanita tuh masuk neraka bukan hanya karena melawannya, tapi bisa jadi orang tua diseret ke neraka karena nggak ngajarin tuh tentang hal-hal fikih yang kayaknya dasar, padahal penting itu dalam ibadah. Iya. Itu penting gitu. Tentang haid, hal-hal yang kelihatan kata kita tuh sekarang udah nggak pernah dikhususkan itu, udahlah itu. Padahal kita nanti ditanya itu. Iya. Kita harus nanya gitu dengan baik. Gitu. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Mumpung udah jam 3 nih, sebentar lagi waktunya udah masuk asal gitu. Terima kasih semuanya, Pak Ustadz, Kak Anas. Abangku, sehat selalu abangku. Selalu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sapa dulu ada tamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fauzia. Mbak Fauzia. Mbak Fauzia. Aduh.
Itu tadi si Dep itu keliling setiap omal itu Bang Teh. Siapa? Itu aja yang dibahas. Itu si Dep tadi keliling ke setiap si omal Dep. itu aja yang dibahas, ngasih tahu seperti itu tadi. Ayo si Berarti Tongkar. Tadi nantangin katanya pendebat muslim. Naiklah. Tongkar naik tongkar. Bener nih, ada yang nantangin nih. Kita nggak pernah ini. Kita takut kalau ada yang nantangin nih. Aduh, aku takut. Dia nantangin Pak Ustadz tadi dia. Aduh, aku takut lah. Level Level pastor katanya, ilmu aja kita nggak pernah pendebat kalah, muslim. apalagi jamaah ini. Aduh. Ayo si Tongkar, kenapa jadi penakut? Typingnya masih ada tuh paling atas. Si Tongkar. Di sini ada Pak Ustadz Hanafi. Tapi hasil semalam diskusi lumayan itu. Teman-teman debaters bilang, saya pikir Ustadz Hanafi spesialisnya cuma poligami doang. Gitu katanya Bang Pe. Ternyata Abdul juga paham dia katanya. Ampun. Kirain Ustadz Hanafi cuma spesialisnya poliponik doang katanya. Diem-diem ternyata macan tidur katanya. Poliponik. Aduh. Kalau dua kan pasti poli-poli, kalau lebih dari satu. Tapi serem juga sih kemarin itu, memang hampir mau rungkat berkali-kali itu blender itu. Ya, blender official ya, Bang. Ini. Iya betul, betul. Serem juga itu, soalnya dia ngebel sore. Saudara Nafi nanti habis jam 8 ya kita duet ya. Ya udah siap kata saya gitu. Untuk Kristen menjawab Kristen silahkan bertanya sepuasnya gitu. Ya, saya Ustadz Tahta nggak ada, udah dari sore siang katanya. Malamnya Ustadz Hanafi. Nah itu saya naik tuh habis sholat isya. Ardiansa, siapa udah nelpon saya naik dari taikin Ustadz Hanafi gitu. Waduh, saya bukan moderator ya. Itu Bang Blender yang punya kuasa, akhirnya saya ngebel, Bang Blender naikin aja lah Ardiansa lah gitu. Karena kita kan gaptek teknologi, dia mau main pakai komputer ya nggak apa-apa, kita modalnya hafalan. Makanya dari dulu kalau diskusi di Universitas Kristen Indonesia itu, kalau lampu mati itu kewalahan mereka itu. Karena mereka modalnya pakai Google, kalau kita kan emang udah hafal gitu. Ustadz Hanafi. Siap. Ya Pak Bangku, Ustadz Hanafi. Siap. Ini untuk referensi yang memperkuat keimanan saya ya. Itu Yap. Al-Baqarah ayat 8 mau nanya ini. Al-Baqarah ayat 8 itu klasifikasinya seperti apa itu? Al-Baqarah ayat 8. Ayat 8. Ya billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Al-Baqarahnya itu biar ada referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bacanya adalah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum Di situ dikatakan di antara manusia ada yang mengatakan
kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal kata Allah, wa ma'hum bimu'minin. Padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Maka dikatakan di lanjutannya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Jadi artinya di sini nifak, munafik berarti menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Nifak ini adalah beberapa macam. Pertama tuh ada namanya nifaknya i'tiqadi, artinya munafik keyakinan, ya, yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Tapi kalau yang kedua tuh namanya nifak amali, perbuatan. Itu yang merupakan salah satu dosa besar, maka secara rinci dikemukakan dalam pembahasan khusus ya harusnya. Nah teman-teman, dari penafsiran dari ayat 8 ini, Ibnu Jurayj mengatakan bahwa orang munafik itu antara ucapan dan perbuatannya selalu bertolak belakang. Dan antara yang tersembunyi di balik hati-hatinya ya, dan yang tampak dalam perbuatannya selalu bertentangan. Begitu pula antara zahir dan batinnya. Maka sesungguhnya berbagai sifat orang-orang munafik itu terdapat dalam surat-surat yang diturunkan di Madinah, kemudian di Mekah tidak terdapat kemunafikan, justru sebaliknya di antara penduduk Mekah ketika itu ada orang yang menampakkan kekafirannya karena terpaksa. Padahal hatinya tetap beriman. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di Yasrib dulu namanya, sekarang Madinah, di mana terdapat tuh kaum Ansor yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj. Yang pada masa jahiliyah itu mereka tuh beribadah kepada berhala seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab. Di sana juga terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahlul kitab yang mengikuti jalan para pendahulu mereka, dan mereka terdiri dari 3 kabilah. Kabilah apa namanya? Pertama Oinuqa yang merupakan sekutu kabilah Khazraj, juga Bani Nadir yang kedua, dan ketiga itu Bani Quraizah, sekutu kabilah kaum Aus. Nah, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beberapa orang dari kaum Ansor ini masuk Islam, baik dari kabilah Aus maupun Khazraj. Nah, tapi sedikit sekali dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam, kecuali Abdullah bin Salam, ya radhiyallahu anhu. Pada saat itu belum ada kemunafikan, karena orang-orang mukmin belum mempunyai kekuatan yang ditakuti pihak lain. Bahkan Nabi SAW berdamai dengan orang-orang Yahudi dan beberapa kabilah setempat yang ada di sekitar Madinah pada saat itu. Nah, setelah terjadi peristiwa Perang Badar, dan Allah telah memperlihatkan kalimatnya serta memuliakan Islam dan para pemeluknya, barulah ada orang-orang yang masuk Islam padahal hati mereka masih kafir. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah orang-orang tokoh di Madinah yang berasal dari kabilah Khazraj. Dan dia adalah salah satu pemimpin kabilah Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah. Dahulu tuh dia berkeinginan sekali keras agar menjadi raja mereka. Si Abdullah bin Ubay bin Salul itu, teman-teman. Kemudian kebaikan Islam datang kepada mereka, lalu mereka masuk Islam, sehingga keinginan mereka mengangkatnya sebagai pemimpin terlupakan. Jadi pada saat itu kan pengen diangkat sebagai raja. Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyimpan dendam ya terhadap Islam dan para pemeluknya. Nah, setelah perang Badar usai, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan ini adalah pertanda bagus yang mengarah kepada kekuasaan. Kemudian ia memperlihatkan diri masuk Islam, dan seiring itu beberapa orang pengikutnya juga masuk Islam. Demikian juga beberapa orang dari kalangan ahlul kitab. Nah, semenjak kejadian itu muncullah kemunafikan di tengah-tengah penduduk Madinah dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini kisahnya ya, asbabun nuzulnya. Sedangkan kaum muhajirin tidak ada seorang pun yang munafik. Kalau muhajirin yang hijrah itu nggak ada ya, dari Mekah itu munafik. Karena tidak ada di antara mereka yang berhijrah secara terpaksa. Mereka melakukannya atas kemauan sendiri dan rela meninggalkan harta, anak-anak, kampung halaman demi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, ya di negeri akhirat. Nah, mengenai firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Lalu dikatakan sama Allah, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang beriman. Nah, Muhammad bin Ishaq itu menceritakan dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan yaitu orang-orang munafik itu dari kabilah Aus dan Khazraj, serta mereka itu yang semisalnya. Nah, pendapat yang sama juga dikatakan oleh Abu Aliyah
Al-Hasan, Al-Basri, Qatada, dan As-Sudi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla itu menyebutkan sifat-sifat orang-orang munafik agar orang-orang mukmin tidak tertipu oleh lahiriahnya penampilan mereka. Karena sikap lemah dengan menganggap mereka itu beriman, padahal hakikatnya mereka itu adalah kafir. Itu akan menimbulkan kerusakan kalau lengah orang beriman. Sama di TikTok ini banyak yang ngaku beriman padahal mereka adalah orang munafik. Nah ini harus hati-hati juga. Ini adalah sebuah kesalahan besar jika menganggap orang-orang fajir, durhaka sebagai orang-orang baik. Gitu loh. Nah itu yang harus diwanti-wanti. Maka Allah turunkan tuh ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Jadi di antara manusia itu ada yang berkata, kami beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Padahal kata Allah wa ma hum bimumin. Padahal mereka bukan orang yang beriman. Itu kata Allah. Artinya mereka itu mengatakan hal seperti itu dengan tidak dibarengi oleh kenyataannya. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 dikatakan apa? Wa ayatu billah bismillah idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Jadi jika orang-orang munafik datang kepadamu mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Nah, artinya mereka mengatakan itu ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW saja dan bukan pernyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu mereka menekankan kesaksian mereka itu dengan menggunakan inna dan lam takkid di situ. Innaka la Rasulullah. Artinya mereka menegaskan pernyataan bahwa mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Jadi Allah Rabbu Jalla Jalaluh juga mengingkarinya kesaksian dan pernyataan mereka melalui firman-Nya. Apa kata Allah? Dikatakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Dan firman Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Begitu abangku, itu ayat 8-nya. Kalau lanjutannya ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yaitu dengan memperlihatkan keimanan kepada Allah sambil menyembunyikan kekufurannya. Begitu bodohnya sampai-sampai mereka tuh menduga bahwa ucapan itu dapat menipu Allah dan menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Mereka berbohong kepada Allah sebagaimana berbohong kepada sebagian orang beriman. Nah, pada ayat yang lainnya Allah berfirman surat Al-Mujadilah ayat 18 apa? Wa ya'udzu billahi bismillah yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang munafik, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh satu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah para pendusta, kata Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 18. Karena itu Allah membalas keyakinan mereka itu dengan firman Allah apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu melainkan pada dirinya sendiri sedangkan mereka nggak sadar. Artinya dengan tindakan itu mereka hanya memperdaya diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari hal itu sebagaimana Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat tembus sampai kelipatan hati yang paling dalam. Maka dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 142, ayat bismillah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Jadi ada di antara qiraah yang membaca ayat ke-9 dari Al-Baqarah ini dengan bacaan wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ya, dan tidaklah mereka menipu melainkan pada dirinya sendiri. Kedua bacaan ini mempunyai makna yang sama. Ya, wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Gitu. Ibnu Jurayj mengatakan jika ada orang yang mengatakan mengapa orang-orang munafik yang telah munafik kepada Allah dan orang-orang mukmin dikatakan menipu Allah dan orang-orang mukmin sedangkan mereka itu tidak menampakkan keimanan yang bertentangan kepada apa yang diyakininya kecuali untuk taqiyah, artinya menyelamatkan diri. Taqiyah itu menyelamatkan diri. Nah, jadi pernyataan seperti itu bahkan pertanyaan yang seperti itu dapat dijawab. Bangsa Arab tidak melarang menyebut orang yang memberikan keterangan dengan lisannya padahal bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya sebagai upaya taqiyah untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang ditakutinya dengan nama mukhadi'un, artinya menipu. Demikianlah hal dengan orang-orang munafik. Mereka disebut menipu Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang beriman karena mereka menampakkan keimanan mereka kepadanya dan juga kepada orang-orang mukmin melalui ucapan lisannya agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan dan penyiksaan di dunia. Sedangkan
penipuan mereka itu, kata Ibnu Katsir ini, terhadap orang-orang mukmin di dunia ini pada hakikatnya merupakan tipuan terhadap diri mereka sendiri. Karena mereka telah tercapai keinginan mereka dan menyangka bahwa tindakan itu dapat mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, padahal sebenarnya hal itu justru merupakan sumber kebinasaan serta menyeret kepada kemurkaan dan siksanya Allah Azza wa Jalla yang sangat pedih, yang sama sekali tidak mereka harapkan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di bawah kerak api neraka. Wal a'yazu billah. Kayak gitu maksud daripada asbabun nuzulnya. Nah, kembali di akhir zaman ada orang-orang yang posisinya yang seperti itu enggak? Oh, ada, banyak. Di komal-komal yang dia Islam, tapi ketika kumpul sama satu kubunya, mempermainkan ayat-ayat Allah ya. Terus menghina-hinanya ya, dan segala macam. Gitu loh. Nah, ini salah satu hal yang memang dianggap munafik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Shadaqallahul azim. Lanjut. Yang lainnya guru-guru. Saya izin Terima kasih Ustaz. dan guru-guru semuanya. Siap abangku. Bang Doli Bang, Ya. mudah-mudahan selalu Terima kasih. abangku. Amin amin. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, siap. Ahmad. Ya, Bang Ahmad. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lain-lain mau bertanya ini, saya lagi nanya nih. Nanya lah Kang Jok, mumpung ada guru kita, mumpung ada narasumbernya. Ini kan susah bisa ketemu dengan guru kita ini. Tanya sepuasnya. Siap, Ustaz. Ini Ustaz, kan di Al-Quran itu kan ada yang itu tuh, saya lupa ayat berapa itu kan, surat apa ayatnya lupa saya. Korelasi antara surat Al-Fatihah sama tentang bahwa Isa itu jalan yang lurus itu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Lupa saya ayat berapa itu Al-Quran itu. Kan di Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Nah, terus ada juga di Al-Quran itu kan bahwa Isa itu jalan yang lurus gitu Ustaz. Surat berapa itu lupa saya. Korelasinya itu gimana Ustaz? Bentar. Isa jalan yang lurus. Mana ya? Ada yang tahu? Di surat apa Bang? Di surat apa itu? Itu di surat Maryam itu. Tentang Lupa saya dari 30 sampai 35 itu. Wa hadza siratul mustaqim. Di surat Maryam itu yang Bukan Az-Zukhruf ayat 46 ya? 64 ya? Saya cari. Az-Zukhruf ayat 64 coba dicek. 61 kalau nggak salah ya, 61. di Maryam juga sama kan hukum kaitannya dengan Nabi Isa kan? Yang berapa itu? 36 ya? Kalau kayak gini kan jadi buka kitab lagi jadinya. Buka lah, buka. Iya, kalau di sini di Az-Zukhrufnya tuh ayat 64-nya innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. 64-nya itu di situ sesungguhnya Allah dialah Rabbku dan Rabbmu, maka ibadahilah dia,
ini adalah jalan yang lurus. Lalu ada kelanjutan ayat. Itu surat andalannya Oten itu. Ya, fakhtalafal azabu min bainihim fawailul ladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, lalu kecelakaan yang besar bagi orang-orang zalim, yakni siksaan hari yang pedih, yaitu hari kiamat. Nah, ini intinya kemana nih? Az-Zukhruf 61 Ustaz. Ini Az-Zukhruf 61. Tapi begini, ini ada satu oten mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu perkataan Allah. Allah itu meminta jalan yang lurus karena bodohnya dia. Benar. Allah itu meminta jalan yang lurus. Kemana Allah meminta jalan yang lurus? Ke Nabi Isa. Saya bilang ini botol betul ini orangnya. Saya bilang saya tidak mau layani tentang Al-Quran. Masa ihdinas siratal mustaqim? Itu ihdinas siratal mustaqim adalah satu bentuk doa yang diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan kepada kita umatnya untuk senantiasa kita baca supaya Allah memberikan kita ridho, memberikan kita berkah rahmat sehingga kita diberi jalan yang lurus. Bukan Allah meminta jalan yang lurus, tetapi dia bertanya lagi, apakah ini dari Allah? Iya, dari Allah. Iya, berarti Allah minta jalan yang lurus. Kemana minta jalan lurus? Dia bukalah surah ini, As-Zukhruf 61, ke Nabi Isa. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya bilang, sudah, saya turun saja, saya tidak bisa layani orang seperti ini. Seperti itu kasusnya Pak Ustaz. Sampai dalil ini menjadi jalan yang lurus, katanya banyak jalan yang lurus kok di Quran. Demikian mungkin anunya. Kenapa? Diksinya mereka betul. Bahwa Allah itu memerintahkan Rasulullah tuh ketika baca surat Al-Fatihah ikuti, kalau bahasa kita tuh mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca surah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu Nabi mengikuti itu, ya, mendapatkan bacaan itu dibacanya. Jadi seakan-akan jangan-jangan nanti kalau kalimat Alhamdulillah segala puji bagimu, terus Allah kan ngomongnya ke Nabi Muhammad kan, berarti Allah itu memuji Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Bayangkan orang mereka nggak ngerti balaghah Quran jadi susah gitu. Gila memang. Saya bilang saya tidak bisa layani Anda tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang Al-Quran. Betul. Jadi kita bingung, kita agak kewalahan menjelaskan tentang apalagi ulumul Quran kan gitu. Menjelaskan warna kepada orang buta. Dia coba-coba mau belajar terjemahan, ya repot nanti dibikin akal-akalnya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kayak sama seperti semalam itu saya diskusi itu sama Jack itu. Ya, narasinya tuh dipelintir tapi untungnya dia lupa gitu loh. Yang didiskusikan dia disangkanya kita taunya babnya poliponik doang, dia lupa gitu kan. Mengaum di tengah-tengah singa dia. Kita udah pensiun diwangkitin lagi ya. Habis lah. Sudah ku bilang jangan bertempur matilah kau. Kan gitu. Ya kayak gitu. Tapi bagus kalau Fatihah itu ininya. Saya suka sekali itu kalau Fatihah itu memang harus benar-benar kita harus mengerti pesan dan bacaannya. Seperti ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan terjemahan. Maka ketika kita baca pesannya daripada ihdinas siratal mustaqim itu seakan-akan pesannya gini. Karuniakanlah kami ya Allah hidayah, petunjukmu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tidak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, dan segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu yang lurus. Nah, seperti itu tuh. Itu ihdinas siratal mustaqim itu pesannya sampai detail seperti itu. Lanjut yang lainnya. Allah Ta'ala alam islam sadaqallah sakar rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika syahidin syahidin alhamdulillah rabbil alamin. Bang Raul N, selamat sore. Bang Raul. Kenapa
Kenapa naik pada tidur ya? Mungkin dari pagi kali. Kalau biasanya kadang suka mental. Mental tuh sering begitu terus sih, kalau mental tiba-tiba masuk koma orang tuh kalau mental. Iya, kadang suka kasihan saya, ada tiba-tiba bunda kok masuk komal ini permintaan, pas saya klik, totalnya dia ngorok, minit aja gitu, kadang kasihan dia nggak sadar. Ya, itu udah banget Bang Raul. Ada yang mau disampaikan Bang Raul? Coba lihat dengerin itu deh, itunya apa ngoroknya Anfal kayaknya ada bunyinya pakai ini deh kayak melodi deh, coba deh dibuka deh Anfal kalau lagi ngorok. Cakep kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Kif halik ya akhi? Syu akhbarik li? Tuh kan, bagus kan? Melodinya kalau lagi ngorok Anfal kan? Cakep Anfal kalau lagi ngorok. Namanya apa Tat hari ini Tat? Diskusi. Ini si Rosi nih, Rosi sampai pala dibuntung semua, dijambak-jambakin ini yang nomor darat.